sekaligus untuk menghasilkan satu laporan kelas ya. Udah selesai juga kan satu laporan kelasnya? Oke, silakan. Apa kesimpulannya nih? Kalau saya lihat nih, apa namanya, backgroundnya PT Kimia Farma ini didirikan udah lama banget ya, dari tahun 1800-an ya, oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi sebenarnya secara pengalaman dia udah punya lebih dari 1 dekade ya. Kemudian apa namanya, lingkup bisnisnya yang sangat luas. Dari awalnya kecil, sekarang sudah sangat luas ya, terintegrasi dari hulu sampai hilir, seperti itu kan. Kemudian bergerak di bidang farmasi, baik itu apa namanya, obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat maupun obat-obatan yang secara khusus dikembangkan gitu kan ya. Kemudian apalagi nih, dari bisnis environment-nya, pesaingnya juga cukup banyak, beberapa pesaing besar diantaranya Kalbe Farma ya, yang merupakan salah satu pesaing terbesar. Kemudian pendatang baru ada juga beberapa, kemudian produk pengganti, ancaman dari produk pengganti itu adalah obat-obatan herbal ya, atau bukan obat sih, istilahnya herbal gitu kan. Kemudian apalagi nih yang bisa disimpulkan? PT Kimia Farma punya beberapa kelebihan, kekurangan, poin-poin tersebut banyak yang sudah kalian bahas, sama ya, diantaranya sih apa namanya, diferensiasi produk, kemudian produk yang berbasis teknologi, kemudian apalagi nih, untuk kelemahannya mendapat penilaian negatif terhadap kemasan gitu ya, ini salah satunya. Nah kemudian apalagi, opportunity, kebijakan memasarkan obat generik dan seterusnya. Kemudian ancamannya resesi gitu ya, di beberapa bulan belakangan ya, itu yang paling utama ya, ancaman resesi. Kemudian tapi itu juga menimbulkan opportunity untuk apa, bisa menghasilkan vaksin gitu ya, karena pandemi. Terus terkait analisis akuntansi, beberapa poin yang bisa disimpulkan diantaranya ada beberapa kejanggalan gitu kan ya, terkait tentang penyajian aset, penyajian persediaan, kemudian piutang, kemudian apalagi. Nah, beberapa hal itu mungkin sudah bisa disimpulkan gitu ya. Oke, ada yang mau menambahkan nggak kira-kira? Silakan. Pak izin menambahkan. Ya, silakan Aan. Mungkin bukan tentang bahasan akuntansinya atau semacamnya ya, mungkin lebih ke produknya gitu. Kebanyakan kalau kimia farma itu obat-obatnya obat resep gitu ya Pak. Jadi kurang terkenal obat-obat yang ditayang di TV gitu loh Pak. Mungkin ada beberapa seperti NK Sari atau bedak gitu. Saya juga jualan bedaknya juga ada. Oke, bagus. Tapi nggak terlalu banyak tahu sih. Kebanyakan justru obat-obat yang apa logonya K gitu, merah gitu Pak. Iya.
Oke. Ya, kebanyakan seperti itu. Kalau yang banyak obat-obatan tuh ya Kalbe, Daya Varia, dan semacamnya. Ya, itu aja Pak. Berarti dari sisi pemasarannya ya, packaging tadi kan udah dibahas juga itu dari sisi kemasan, itu mungkin sekaligus berlanjut ya ke terkait masalah pemasarannya juga, iklan, pemasaran dan iklannya juga. Oke, bagus, itu salah satu poin. Silakan, mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan, silakan. Beberapa poin terkait dengan analisis ini, baik sisi strateginya maupun dari sisi analisis akuntansinya. Silakan. Sambil saya update kartu mengajarnya dulu ya. Oke, silakan. Masih ada lagi? Izin menambahkan untuk Ya, yang silakan. perlu digarisbawahi, Pak. Ya. Seperti aturan yang diterapkan, yaitu menggunakan IFRS dan PSAK, sehingga menimbulkan fleksibilitas, dan itu bisa menjadikan masalah bias dan distorsi. Jadi mereka bisa make up. Ya. Ada celah untuk make up. Setelah itu dari sisi yang tahun ketika akuisisi pada perusahaan Papros, sehingga butuh untuk banyak penyesuaian, itu juga ada kemungkinan untuk adanya bias dan distorsi yang besar juga. Ya. Oke. Terima kasih tambahannya. Nah, itu bagus ya. Penerapan PSAK kan sebenarnya tidak hanya di kimia farma ya, hampir seluruh perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia sudah menerapkan penerapan akuntansi sesuai dengan peraturan, itu pasti menerapkan PSAK juga. Jadi sebenarnya fleksibilitas yang menyebabkan bias dan noise itu juga kemungkinan besar terjadi di hampir semua perusahaan gitu kan. Ada celah untuk dapat istilahnya window dressing ya, mempercantik tampilan laporan keuangan gitu. Nah, itu memang inilah tantangan yang harus dihadapi oleh analis ya. Jadi analis itu harus bisa menemukan bias dan noise dalam laporan keuangan. Nah, itu makanya tugasnya harus bisa kalau udah ketemu berarti nanti harus bisa di undo. Tapi sebenarnya untuk mengundo atau membatalkan noise itu bukan berarti kita membuat koreksi kemudian dilayangkan kepada mereka, ini loh laporan keuanganmu ada bias dan noise, ada koreksi, ini laporan keuanganmu salah, yang benar ini. Bukan seperti itu. Koreksi undo dari bias dan noise itu hanya untuk keperluan analisis gitu ya. Laporan keuangan apa adanya ya memang sudah disajikan seperti itu sesuai dengan yang disusun oleh perusahaan gitu kan. Tapi dari laporan yang sudah disusun oleh perusahaan itu kan kita tidak hanya langsung mempercayai gitu ya, istilahnya yang realnya seperti apa kan. Makanya kan kemarin ada bahwa laporan keuangan itu harus bisa menangkap realitas ekonomi gitu kan. Kalau memang ada bias, ada distorsi sehingga tidak bisa menangkap realitas ekonomi, maka hasil analisis kita terhadap laporan tersebut juga tidak akan mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya gitu ya. Makanya kalau misalnya kita mau menyusun analisis laporan keuangan entah untuk tujuan apapun ya, entah tujuan investor, manajemen, kemudian karyawan, serikat pekerja, atau mungkin regulator. Nah, kita harus bisa menemukan bias, memperbaiki distorsi sehingga laporan keuangannya bisa dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Oke, untuk presentasi hari ini saya rasa cukup itu aja ya. Untuk selanjutnya silakan, saya sudah membuatkan assignment di Google Classroom, jadi silakan nanti kalian kumpulkan. Kalian masih bisa memperbaiki baik itu presentasi tayangan PPT-nya, laporan per kelompoknya, maupun laporan komprehensif kelas ya, laporan kelasnya. Masih bisa kalian perbaiki, masih ada waktu 1 minggu sampai dengan tanggal 6. Nah, nanti masing-masing mengumpulkan file yang sama nih di Google Classroom. Jadi masing-masing ngupload masing-masing aja gitu. Jadi meskipun setiap kelompok filenya sama gitu ya, baik itu bahan tayang PPT maupun laporan kelompoknya. Dan untuk laporan kelasnya berarti seluruh anak dalam satu kelas filenya sama gitu kan. Tapi mohon untuk dapat diupload di masing-masing gitu ya. Jadi masing-masing mengupload 3 file. Nanti akan menjadi
apa namanya istilahnya dasar untuk penilaian tugas kelompok ini gitu ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan untuk pengumpulan tugas kelompoknya. Kemudian untuk materi pertemuan 5 dan 6 ya, berarti analisis financing activities dan investing activities itu akan kita bahas minggu depan. Nah, saya harap kalian juga bisa mempelajari terlebih dahulu materinya di dalam financing activities dan investing activities itu apa aja, nanti nyambungnya kemana aja dan sebagainya. Oke, untuk kuliah hari ini saya rasa sampai di sini dulu. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian kalian, atas presentasinya, tugas yang sudah dibuat. Silakan progresnya di hasil akhirnya filenya diupload. Kalau masih ada perbaikan, silakan dilakukan perbaikan. Masih ada waktu sampai minggu depan. Oke, terakhir, silakan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup Vicon sekaligus menutup perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.